Kita harapkan juga tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu ini kelak bisa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dan menularkan yang baik di tengah gereja, masyarakat, dan bangsa, tentu sesuai dengan profesi masing-masing. Begitu, Rupal. Oke. Shalom dan selamat tahun baru 2025 dan salam sehat buat Bapak dan Ibu para sahabat Narwastu. Kembali podcast Narwastu menyapa Anda, dan kali ini di podcast Narwastu ke-186 kami akan mewawancarai pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jonro Imunte Esos yang merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISIP Jakarta. Beliau akan kami ajak berbicara tentang acara Natal dan Tahun Baru 2025 Keluarga Besar Majalah Narwastu yang akan diadakan beberapa hari lagi. Acara ini juga akan diisi dengan memberi penghargaan kepada 21 tokoh Kristiani Inspiratif 2024 pilihan Majalah Narwastu. Kita akan berbincang dengan Bang Jonro. Shalom Bang Jonro, apa kabar? Shalom, salam sehat, Rupal. Ya, Bang. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kami berharap Bapak Ibu selalu sehat, penuh sukacita, dilindungi dan ditolong Tuhan. Oke, Bang. Bang, beberapa hari lagi kan majalah Narwastu akan menggelar ibadah Natal dan Tahun Baru 2025 bersama para sahabat Narwastu dan tokoh-tokoh Kristiani. Bisa Abang jelaskan bagaimana ceritanya hingga ada tradisi tahunan Narwastu mengadakan itu setiap tahun? Silakan, Pak. Ya. Terima kasih, Rupal, atas pertanyaan yang cukup menarik ini. Dalam kesempatan ini, para sahabat Narwastu, perlu kami sampaikan sejarah dari acara Natal yang diadakan oleh keluarga besar majalah Narwastu. Acara ini sebenarnya sudah kami mulai sejak tahun 2006. Waktu itu masih manajemen lama, sekarang manajemen baru. Sampai sekarang acara Natal itu selalu kami adakan di awal tahun setelah kita merayakan Natal dan memasuki tahun baru. Ini bagi kami sebuah kesempatan untuk menaikkan syukur, doa kepada Tuhan bersama para sahabat Narwastu, termasuk para mitra, narasumber, tokoh-tokoh gereja dari berbagai denominasi, dari berbagai profesi, apakah itu misalnya anggota dewan, politisi, pengacara, pimpinan gereja, pengusaha, pimpinan ormas, wartawan, termasuk para cendekiawan Kristiani. Ini kesempatan kita untuk menjalin komunikasi persaudaraan dengan para pembaca kita, dengan mitra kita, termasuk tokoh-tokoh Kristiani pilihan majalah Narwastu. Tapi pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh Kristiani Inspiratif pilihan Narwastu baru kami mulai pada 2007. Ya, waktu itu baru kita mulai di gedung LPMI Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya pada tahun 2006 yang lalu kami adakan acara Natal pertama kali di gereja salah seorang penasihat majalah Narwastu, waktu itu di gereja Pentakosta di Indonesia di daerah Tebet. Itu tahun 2006. Kemudian mulai 2007 berlanjut ke gedung Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia di Menteng, yang kita tahu di sana adalah Bapak Pendeta Dr. Nus Remas yang kita kenal juga seorang pemuka gereja Aras Nasional. Kemudian dengan dinamika yang ada, kita adakan lagi di Geraha Betel yang ada di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kemudian diadakan lagi di daerah Cakung, Gedung Sopo Marpingkir HKBP, karena kebetulan salah satu sahabat Narwastu juga, yaitu Bapak Edwin Bamimpin Situmorang yang mantan Deputi 3 Menko Polhukam, begitu bermurah hati waktu itu memberikan gedung itu kita pakai, karena waktu itu beliau ketua pengurus pengelola Gedung Sopo Marpingkir. Jadi sampai sekarang itulah kesempatan majalah Narwastu mengadakan acara dengan para tokoh-tokoh Kristiani, para sahabat Narwastu, para mitra, para cendekiawan dan tokoh para wartawan untuk berdoa bersama dalam menyambut tahun baru. Demikian, Rupal. Oke, Bang. Lalu selanjutnya nih, Bang.
acara itu kan nanti juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh Kristiani nih. Bagaimana tim Narwastu menyiapkan acara itu, Bang? Iya, jadi seperti yang sudah kita lakukan selama ini, kita awali dulu dengan ibadah Natal dan Tahun Baru. Dan biasanya yang selalu kita minta untuk menyampaikan firman Tuhan, juga sahabat Narwastu atau pembina atau penasehat majalah Narwastu. Seperti tahun lalu misalnya Bapak Pendeta Dr. Nusremas. Ya, tahun ini juga salah satu sahabat Narwastu yaitu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang kita tahu seorang tokoh lintas gereja dari JDN, Jaringan Doa Nasional. Jadi tokoh-tokoh tersebut yang kita minta memberikan siraman rohani, memberikan firman Tuhan yang meneguhkan iman dalam acara-acara kita. Nah, selesai ibadah baru kita berikan penghargaan kepada 21 tokoh Kristen inspiratif yang kita pilih. Dan tokoh-tokoh ini seperti kita tahu yang ada di majalah yang ada kita lihat adalah tokoh yang pernah dipublikasikan majalah Narwastu. Tokoh tersebut punya kriteria harus inspiratif, ya, punya success story sebagai seorang figur di bidangnya, kemudian pernah dipublikasikan majalah Narwastu, dan tentu yang bersangkutan harus seorang nasionalis dan Pancasilais. Tentu tidak ada figur yang sempurna, ya. Mereka bukan malaikat, tentu pasti ada kekurangan. Tapi kami mengangkat mereka sebagai figur yang inspiratif, yang kita anggap bisa menjadi teladan di masyarakat, yang kita anggap mereka juga punya pengaruh atau punya nilai yang bisa memberikan banyak hal untuk ditularkan kepada banyak orang. Begitu, Rupal. Baik, Bang. Lalu selanjutnya nih, Bang. Siapa-siapa saja sih yang biasa diundang di acara ini, dan apa harapan Abang untuk acara ini? Dan tentu yang biasanya kita undang di acara ini adalah yang paling utama para sahabat Narwastu dan para mitra. Kami tidak berani mengundang orang-orang yang katakanlah umum atau awam kalau tidak pernah mengenal dengan baik majalah Narwastu. Jadi para pembaca majalah Narwastu, ya, para sahabat Narwastu, atau katakanlah narasumber, tokoh-tokoh yang pernah terpilih, biasanya kita undang. Ya. Jadi memang ini ya biasanya dihadiri, dulu pernah dihadiri 300 orang, kemudian tahun yang lalu 250, 200 gitu. Saya kira dengan jumlah seperti itu juga cukup baik, dan ini juga dikerjakan oleh tim majalah Narwastu, termasuk mantan-mantan tokoh Kristiani pilihan, mereka ikut jadi panitia juga. Ada yang menjadi MC, ada yang penerima tamu, bahkan menaikkan 2 syafaat. Bahkan mereka juga kita minta ikut berpartisipasi di acara kita ini. Misalnya seperti ini. Ini acara ada sebuah kolaborasi. Jadi misalnya untuk mendanai acara ini, ya kita apa adanya menyampaikan, itu bukan dari manajemen Narwastu atau dari kas Narwastu, tapi itu adalah kemurah hatian dari para sahabat Narwastu. Mereka ada yang menyumbang, mereka ada yang misalnya membantu untuk paduan suara, ada yang memberikan bantuan misalnya untuk supaya diadakan jumpa pers, untuk mengundang media, begitu. Jadi saya bersyukur, ya, banyak orang-orang baik yang dikirimkan Tuhan untuk membantu acara majalah Narwastu ini. Tentu harapan kita supaya makin banyak orang yang memuliakan Tuhan melalui majalah Narwastu, dan kita harapkan juga tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu ini kelak bisa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dan menularkan yang baik di tengah gereja, masyarakat, dan bangsa, tentu sesuai dengan profesi masing-masing. Begitu, Rupan. Oke, Bang. Terkait dengan acara Natal dan Tahun Baru 2025 Keluarga Besar Narwastu nih, bisa Abang ceritakan nggak siapa yang mengisi acara itu dan siapa aja yang kira-kira bakal hadir di acara itu, Bang? Iya. Tentu yang hadir di acara ini nanti yang pertama adalah para penasehat majalah Narwastu. Ya, misalnya kita sebut saja Bapak Pendeta Dr. Nusremas, Bapak Dr. Jose Silitonga yang kita tahu seorang advokat senior, juga Ibu Pendeta Dr. Ana Nenoharan, seorang tokoh gerakan ekumene, tokoh perempuan, juga Bapak Sintua Hardi Tobing, juga nanti sahabat Narwastu juga seperti Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati, dan banyak tokoh lagi yang selama ini sering mengisi majalah Narwastu.
dan mereka ini sangat setia untuk mengikuti acara-acara majalah Narwastu. Kemudian yang menyampaikan firman Tuhan pada kali ini adalah Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, seorang tokoh lintas gereja, ya. Itu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang tentu temanya terkait dengan tema Natal Nasional yang sampaikan PGI dan KWI, yaitu marilah kita ke Bethlehem. Kemudian yang mengisi paduan suara juga dari para sahabat Narwastu. Ada paduan suara mantan-mantan paduan suara Glorifiers yang dibawa oleh Bapak Hardy Tobing. Kemudian ada juga paduan suara yang dari Pouk Media Kasih dari Halim. Kemudian ada juga dari sahabat-sahabat Narwastu yang tampil di Pokal Solo menaikkan pujian. Sebenarnya ada beberapa paduan suara yang meminta juga untuk tampil, tapi kami batasi ya, karena acara ini juga kita sangat padat. Selain ada ibadah, ada pemberian penghargaan, ada juga sambutan-sambutan begitu rupa. Oke Bang, yang terakhir nih Bang, apa harapan Abang sebagai seorang pemimpin media Kristiani untuk umat Kristen, masyarakat, dan bangsa di tahun baru 2025 yang dimana disebut banyak pakar situasi ekonomi tidak baik-baik saja. Juga situasi politik kita juga cukup memanas. Silakan Bang. Iya. Jadi kalau kita lihat di akhir tahun 2024 yang lalu, ada yang cukup menarik ya kita cermati, yaitu hadirnya seorang pemimpin nasional, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden kita. Demikian juga ada pemimpin baru di PGI, ketua umum PGI yang baru, yaitu Bapak Pendeta Jeki Manuputih. Termasuk pimpinan gereja besar HKBP juga sudah berganti. Dengan pemimpin yang baru ini, kita harapkan situasi gereja, masyarakat, dan bangsa semakin baik. Tentu kita mengharapkan Indonesia ini ekonominya lebih baik, keamanan semakin terjaga, keadaan ekonomi semakin baik-baik saja, termasuk di tengah bangsa kita juga ke depan bisa terjaga kehidupan umat beragama yang semakin nyaman, tentram, tidak ada lagi intoleransi. Ya, itu yang kita harapkan. Termasuk juga bahaya narkoba bisa dicegah oleh pemerintah supaya makin diminimalisir. Kemudian termasuk bahaya lainnya, itu yang kita harapkan supaya bangsa ini ke depan lebih baik. Tentu kita berdoa berharap Indonesia ini semakin baik ke depan, ya, umat beragama semakin hidup rukun dan damai. Walaupun memang kita tidak bisa mengharapkan situasi ini akan terus baik-baik saja. Kita akan menghadapi banyak tantangan yang kadang-kadang sangat mengejutkan, Rufal ya. Iya, Bang. Tapi sebagai umat yang percaya, kita harus terus mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Tentu kita juga harus tetap bekerja sambil berdoa, atau yang disebut dengan ora et labora. Kita berdoa berharap tahun baru 2025 ini menjadi tahun yang penuh sukacita, tahun yang penuh pengharapan, tahun yang penuh damai sejahtera. Walaupun di satu sisi kita tahu akan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Demikian rupa. Baik, Bang Jandro, terima kasih atas perbincangan kita yang sangat luar biasa ini, Bang. Bapak dan Ibu para sahabat Narwastu, itulah podcast kami kali ini. Kiranya Bapak dan Ibu topang kami terus dalam doa agar cara kami nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Shalom, salam sehat, salam Pancasila. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan memberkati Indonesia di tahun baru 2025.